Resepsi pernikahan keren. Itu tanggung jawab siapa? Teman lama kita, malaikat, dan iblis. Charlie sudah siap mengubah hidupnya. Dia akan segera melamar pacarnya. Tidak bisa melakukannya tanpa bantuan para penasehat. Manis sekali, cepat lamar dia. Sebaiknya jangan, hidupmu bisa kacau. Ini dia pacarnya, Carrie. Ini momen yang sempurna. Kau harus beraksi. Carrie, maukah menikah denganku? Oh, aku bersedia. Malaikat kegelapan datang untuk bermain. Jangan buat kesalahan. Dia akan menyuruhmu membersihkan rumah. Tunggu dulu, kotak cincinnya jatuh ke dalam air. Carrie berpikir dia memilih suami yang ceroboh. Kau harus menyelamatkan keadaan. Malaikat mengambil alih. Momen melamar sang gadis aman. Maaf, malaikat kegelapan. Omong-omong, dia juga perlu untuk mandi. Harusnya dia tidak mencegah sepasang kekasih itu. Tapi sepertinya dia belum kapok juga. Tiap pernikahan pasti dimulai dari undangan. Tugas Charlie adalah mengirim undangan pada para tamu dan membayar restorannya. Dia bisa mengurusnya. Kecuali jika iblis ikut-ikutan. Seperti biasa, dia akan bersikap manis. Ayolah Charlie, jangan percaya padanya. Dia menipu dalam hitungan detik. Tunggu dulu, bagaimana undangannya? Terlambat. Angin menerbangkan undangannya ke jalan. Senang rasanya ada malaikat. Dia mengumpulkan semua undangan, lalu mengirimkan kepada si penerima. Surat surgawi beraksi. Charlie pasti baru akan sadar setelah dia melupakan undangannya. Tapi masalah sudah beres. Para tamu sudah tahu rencana pernikahannya. Sekarang tinggal mengurus restoran. Dia perlu membawa uang untuk resepsi. Dan nasib buruk adalah iklan yang menyebalkan. Kau bisa menahan godaan ini? Tidak untuk waktu lama. Bayangkan, 1 kali permainan poker, dan kau akan memenangkan banyak uang untuk tunanganmu. Dia sangat meyakinkan. Bagaimana kau bisa menolaknya? Kau harus bermain. Tapi situasi tidak terkontrol. Ini permainan ke-10-nya. Malaikat kegelapan semakin menjadi-jadi. Terus berjuang atau pulang saja. Oh tidak, Charlie menghabiskan semua tabungannya. Bahkan uang untuk resepsi pernikahan. Sekarang dia punya banyak hutang kartu kredit. Ini gawat. Lalu, apa kata Carrie nanti? Tidak akan mudah untuk memberitahunya. Tapi dia mencintaimu, kau pasti dimaafkan. Ditambah lagi, Charlie membeli lotre. Semoga saja dia beruntung. Sudah jelas kalau Carrie sangat tidak suka. Ayo kita lihat itu. Wow, malaikat juga ada. Yang artinya masih ada kesempatan menang. Situasi makin menegangkan. Sejauh ini kau beruntung. Berikutnya apa? Malaikat kebaikan menuntun tangannya. Tidak ada tipuan, aku hanya menolong teman lama. Jackpot! Hore! Kita sangat beruntung. Itu cukup untuk biaya pernikahan dan bulan madu. Charlie ingin adakan pesta bujang sebelum memulai hidup barunya. Biasanya, malaikat kebaikan akan datang. Siapa yang akan memastikan kalau mereka tidak melakukan hal konyol? Oh, ada yang menyamar jadi paparazzi. Datang tanpa diundang seperti biasanya. Oh, Charlie, lihat tato itu. Bagus sekali. Bagaimana kalau kau buat tato untuk pernikahanmu? Charlie suka dengan ide itu. Dia langsung pergi ke salon tato. Tidak peduli kalau ini terlambat, semoga bisa membuat Carrie bahagia. Pakai namanya saja. Itu akan membuatmu ingat padanya. Dan Carrie pasti mengapresiasi isyarat cinta ini. Tapi iblis tidak menghargai romansa. Dan dia tidak percaya pada cinta. Dia hanya ingin mengacaukannya. Berpaling sebentar dan namanya bukan Carrie, tapi Laura. Oh, harusnya Charlie melihat prosesnya. Dia menutup matanya seperti bayi.
Aku mau menghancurkan surga ini. Dua sejoli ini tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Hanya orang-orang lemah yang menikah. Ayo coba yang ini. Iblis melakukan sedikit Photoshop. Mempelai wanita yang berbahagia tidak akan suka foto ini. Hei, bangun. Aku punya kejutan untukmu. Apa? Dia sudah janji tidak ada wanita di pesta bujangan. Dan inilah bintang utamanya. Carrie akan memberinya pelajaran. Tidak, malaikat tidak akan biarkan itu. Dia hanya perlu menukar fotonya dengan yang benar. Sekarang aman. Sepertinya aku salah. Maafkan aku, sayang. Tapi dia belum melihat tatonya. Ya, Charlie juga kaget melihatnya. Laura, ini kegagalan besar. Kau lupa nama calon istrimu? Siapa Laura? Ayo jawab aku. Charlie tidak tahu kenapa bisa terjadi. Tidak, dia tidak bisa menghapusnya. Ini pertengkaran pertama mereka. Tapi kesalahan seniman tato bukanlah alasan pernikahan dibatalkan. Aku ingin mempelajari dansa, tapi tidak bisa. Carrie akhirnya menyerah duluan. Aku ada pekerjaan, kita lakukan lain kali ya. Mungkin malaikat bisa membantu mempelajari gerakan yang sulit ini. Charlie, kau lupa? Dia malaikat kegelapan. Iya ya, itu yang biasa dilakukannya. Pertama, dia akan membuatmu percaya, lalu dia akan membuatmu tersandung. Oh, kakiku sakit. Malaikat baik bergegas untuk menolong. Dia tidak boleh terlambat. Dia harus menolong si pria malang. Dia membutuhkan sepasang tongkat penyangga. Waktunya untuk memotong rambut. Malaikat baik tidak akan membiarkan Charlie sendirian. Dia harus menjaganya supaya aman. Tapi dia hanya perlu merapikan rambutnya. Bahkan itu bisa di luar kendali. Iblis jahat sudah datang. Sekarang dia mengajarkan tukang cukur cara memotong rambut dengan benar. Bukan ini yang dia mau, tapi itu bukan masalah. Tapi jangan menyetujui masker rambut sebagai hadiah. Apalagi kalau itu bukan masker rambut. Sudahlah, aku pergi dari sini. Sepertinya rambut hijau itu kurang sesuatu. Itu menurut iblis dan memutuskan untuk perbaiki keadaan. Bagaimana jika dia menghentikan waktu sebentar dan mengubah arah lintasan bola? Pemain bola menendang bola dan mengenai targetnya. Ini hari yang buruk. Bagaimana bisa terjadi? Dalam satu hari, Charlie berubah dari tunangan berbahagia jadi orang gila babak belur dengan rambut hijau. Apa nanti kata Carrie? Tentu saja, dia tidak suka. Sebentar lagi mereka menikah dan mempelai prianya terlihat konyol. Aku sedang bernasib sial, hanya itu saja. Malaikat baik tentu saja tidak bisa memperbaikinya. Tapi dia bisa lakukan sesuatu. Rambut si wanita berwarna hitam dengan hijau di ujungnya. Harmoni sempurna dengan potongan rambut kreatif Charlie. Carrie suka penampilan barunya. Pernikahan mereka diselamatkan lagi. Ini keajaiban. Yang tersisa menyembuhkan luka pertempuran. Baiklah, tidak ada memar lagi. Sekarang dia siap beraksi. Oh ya? Aku punya kesempatan membatalkan pernikahan ini. Aku akan ubah jam wakernya. Kasihan Charlie, dia ketiduran lama sekali. Kau harus siap-siap dengan mode turbo. Iblis tidak bisa diam tanpa membuat masalah. Kita tambah sedikit panas di pagi yang kelabu ini. Ya, kemejanya rusak. Setidaknya bukan kebakaran sungguhan. Hei Charlie, ini bukan salahnya. Malaikat menginginkan yang terbaik. Ini jadinya kalau kau mencoba menolong orang. Sekarang benar-benar bisa menikah. Untung taksinya tidak terlambat. Jangan tenang dulu. Malaikat kegelapan bekerja sebagai GPS. Berangkat dengan kecepatan angin. Lurus saja. Tidak, aku tahu jalan pintas. Ada apa? Harusnya lurus. Charlie, tenanglah. Kau akan bersenang-senang. Datanglah sang sayap putih. Hei! Malaikat datang untuk kembali menolong.
Setetes sihir akan menyelamatkan pernikahan ini. Ini kemunculan yang spektakuler. Mempelai pria terlihat kurang sehat, tapi mempelai wanita bersinar. Waktunya memulai pesta. Bukan pesta kalau tanpa api. Malaikat kegelapan tahu cara memperbaiki. Bakar saja bunganya. Kebakaran! Beginilah membuat cinta berantakan. Panggil pemadam kebakaran. Sepertinya hari ini kejahatan menang. Tapi kebaikan akan kembali. Tenang saja. Kalian suka videonya? Apa pasangan ini punya kesempatan mengadakan pernikahan? Beritahu di kolom komentar. Sukai video ini? Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tidak ketinggalan petualangan baru malaikat dan iblis di Trum Trum Select.